kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, KPU Kabupaten Banyuwangi menggelar evaluasi tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Rapat ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik khususnya di Banyuwangi. Ya, acara ini juga dihadiri oleh instansi terkait, Forkopimda, Bawaslu, seluruh pimpinan partai politik dan organisasi media di Banyuwangi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat evaluasi tahapan pemilihan serentak Pilkada tahun 2020 dengan instansi terkait yang diselenggarakan di Hotel Aston Banyuwangi pada Selasa 16 Maret 2021. Rapat ini merupakan evaluasi akhir dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Sejak awal tahapan hingga akhir pada penetapan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih dan KPU sudah tuntas melaksanakan Pilkada tahun 2020. Acara ini selain dihadiri instansi terkait juga dihadiri dari Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, ketua atau pimpinan partai politik serta organisasi media yang ada di Banyuwangi. Ucapan terima kasih oleh Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi yakni Dwi Anggraini Rahman disampaikan kepada pemerintah dan DPRD, Polri maupun TNI yang telah memberikan pelayanan yang aman, terkendali, serta kepada Bawaslu atas tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan yang begitu ketat dari seluruh tahapan hingga proses tahapan selesai berjalan dengan aman dan lancar. Ya, acara ini kita melakukan acara terakhir yaitu terkait dengan rangkaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 yaitu evaluasi pemilihan yang mengundang instansi terkait. Dalam ini instansi SKPD kemudian dan partai politik. Ini adalah bukti akhir dari tanggung jawab kami sebagai penyelenggara pemilihan secara teknis. Kami ingin melaporkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi yang mewakili dari instansi yang kami undang bahwa kami ingin menyatakan bahwa pemilihan bupati telah kami lakukan dan sudah berjalan dengan lancar, aman, dan kami sudah mengantarkan bupati terpilih untuk Banyuwangi. Ada catatan khusus dari KPU Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kalau kami mungkin terkait dengan regulasi dan itu sudah kami tuangkan dalam laporan pemilihan yang akan kami serahkan kepada KPU. Dan hari ini juga kami ingin meminta masukan dari para undangan, baik itu Forkopimda dan sebagainya, partai politik juga, untuk melengkapi laporan pemilihan yang kami buat. Alhamdulillah pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banyuwangi ini berlangsung dengan tertib, terbukti segala sesuatu permasalahan ini diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Salah satu indikator keberhasilan pilkada ini adalah peningkatan partisipasi pemilih. Di Kabupaten Banyuwangi ini partisipasi pemilihnya selama pilkada yang pernah berlangsung di Kabupaten Banyuwangi ini adalah angka partisipasi pemilih yang tertinggi walaupun secara nasional dengan angka partisipasi pemilih secara nasional 77% ini masih kurang, tetapi pelaksanaannya ini relatif berlangsung dengan baik. Acara evaluasi yang terakhir ini merupakan rangkaian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020. Secara langsung bukti laporan kepada instansi terkait serta seluruh masyarakat Banyuwangi bahwasanya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah dilakukan dan sudah selesai dengan melalui proses yang aman dan lancar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan sidak jalan pada Selasa siang. Inspeksi ini dilakukan di Jalan Gendong menuju Seragi, Kecamatan Sempu. Pasalnya jalan tersebut merupakan akses jalan utama warga dalam beraktivitas sehari-hari.
Sehingga dinas terkait diharapkan segera memperbaiki dan melakukan peremajaan jalan rusak tersebut. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Banyuwangi, Jawa Timur di Komisi 4 melakukan sidak jalan pada Selasa 16 Maret 2021. Inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi 4 DPRD Banyuwangi kali ini, yakni di Jalan Gendo menuju Seragi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Di lokasi, sejumlah anggota DPRD yang diketuai Vicky Septalinda ini melihat dan menemukan ada banyak titik-titik jalan sepanjang Jalan Gendo Seragi rusak parah. Kondisi jalan terlihat ambles dan tidak terlihat lagi aspal di jalan tersebut. Menurut Vicky, dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi harus bisa memaksimalkan dan segera melakukan perbaikan pemeliharaan di Jalan Gendo. Apalagi di lokasi jalan tersebut ada banyak truk pengangkut material dari tambang yang mengangkut melebihi tonase yang ditentukan. Vicky juga mengingatkan soal jalan rusak di Gendo ini harus disegerakan perwujudan perbaikannya. Mengingat Jalan Gendo sebagian jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Apalagi ada banyak laporan dari warga yang menyampaikan terjadinya kecelakaan akibat jalan rusak tersebut. Selain itu, Vicky juga menambahkan, rusaknya jalan akibat banyaknya truk material dari tambang yang lalu lalang di jalan tersebut. Ia berharap bila nantinya sudah ada perbaikan jalan, semua pihak dan stakeholder harus mampu merawat agar jalan tidak mudah dan rusak kembali. Sementara itu, Kades Gendo Kecamatan Sempu Didik Darmaji juga sangat berharap dengan sidak yang dilakukan oleh Komisi 4 di wilayahnya ini bisa memperjuangkan jalan yang memang selama ini dikeluhkan oleh warganya. Lantaran memang akses jalan yang rusak tersebut menjadi akses jalan perekonomian masyarakatnya. Tujuannya gimana? Ya, Komisi 4 hari ini melakukan sidak ada karena di Jalan Gendo ini jalan yang dilewati akses yaitu ada 3 tambang. Jadi kabar untuk tahun ini kan akan mendapatkan pemeliharaan. Jadi kiranya kita tidak ingin pemeliharaan yang sudah terrealisasi nanti menjadi muspro. Nah ini kita bisa survei dan nanti bisa kita sampaikan kepada PU gimana caranya pemeliharaan di Jalan Desa Gendo ini memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Karena akses jalannya ini sudah dilewati lebih dari tonase yang ditentukan. Seandainya nanti sudah diperbaiki, Bu, apakah ada semacam larangan atau gimana terhadap tambang-tambang pembatasan? Ya nanti setelah melihat kondisi yang ada selanjutnya gimana. Karena yang penting terutama urusan jalan, karena untuk kepentingan manfaatnya masyarakat ini penggunanya harus dilindungi. Kalau tidak diperhatikan ya akan banyak kejadian kecelakaan dan sifatnya ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Saya rasa nanti setelah diperbaiki seperti apa tindak lanjut dan putusannya ya setelah kita juga akan rapat dengan PU dan juga stakeholder yang berkaitan. Kalau harapan kita jelasnya ada perbaikan lah, mudah-mudahan teman-teman dari Komisi 4 ini bisa memperjuangkan jalan yang selama ini memang dikeluhkan oleh warga karena akses ekonomi yang mungkin ya melebihi tonase sehingga jalan di musim hujan justru lebih memperparah keadaan. Apakah selama ini pemerintahan desa tidak pernah melakukan teguran atau seperti apa, Pak, ke tambang-tambang? Sudah beberapa kali kita melakukan teguran bahwa bahkan tambang-tambang yang di luar desa Gendo itu akses jalan juga menjadi satu lewat Gendo. Kita sudah sering memberikan teguran, kita sudah sering mengundang kantor desa untuk memikirkanlah jalan ini supaya ada perbaikan. Tapi ternyata teman-teman tidak ada tindak lanjutnya setelah itu dari teman-teman tambang. Ya selama ini justru makin parah, mungkin makin berat untuk pembenahannya. Waktu itu masih belum begitu parah, ayo kita benahi sedikit demi sedikit. Tapi tidak ada respon dari teman-teman tambang yang dilakukan. Kalau di terus jalan ini Pak, itu ada berapa lokasi tambang yang masih disesuaikan? Yang lewat akses ini itu ada 4 tambang. Tapi yang menambang pas di
wilayah desa Gindo cuma 1 tambang. Cuma 1, berarti 3 itu dari desa lain ya Pak? 3 dari desa lain. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka terperosok ke sebuah parit sedalam 2 meter dan menabrak sebuah warung. Peristiwa ini terjadi di Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin malam. Ya, beruntung kecelakaan tunggal ini tidak sampai menelan korban jiwa. Namun karena benturan keras yang terjadi, membuat kornet kendaraan naas ini harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kakinya mengalami patah tulang. Pemirsa, diduga karena kurang berkonsentrasi saat mengemudi, sebuah mobil bak terbuka yang melaju kencang di Jalan Raya Ijen, Desa Kemiren, Banyuwangi, oleng tak terkendali, hingga akhirnya terperosok ke sebuah parit berkedalaman 2 meter lebih pada Senin malam. Kendaraan naas ini juga diketahui menabrak sebuah warung yang berdiri tepat di tepi sawah. Beruntung kecelakaan tunggal ini tak sampai menelan korban jiwa. Sang sopir beserta 2 orang penumpangnya dilaporkan selamat dari maut. Hanya saja kernet kendaraan tanpa muatan ini harus dilarikan ke rumah sakit lantaran kaki kanannya mengalami patah tulang. Karena benturan keras dari tabrakan ini membuat kabin kendaraan bernopol P9428V ringsek. Warung kopi yang sedang tutup ini pun hancur berantakan setelah ditabrak kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Peristiwa naas ini bermula saat kendaraan melaju dari arah barat ke arah timur di jalan raya yang sepi. Saat melintas di jalan yang sedikit menikung tanpa lampu penerangan tersebut, kendaraan yang disopiri oleh Muhammad Ansori, warga desa Olesari, Kecamatan Gelagah ini, tiba-tiba saja oleng ke arah kiri hingga turun ke badan jalan raya. Lantaran lajunya semakin tidak terkendali, kendaraan pun terperosok ke dalam sebuah parit hingga akhirnya terhenti setelah menabrak warung. Oleh warga, ketiga penumpang kendaraan naas ini langsung dievakuasi untuk keluar dari kabin kendaraan yang sempat menjepit mereka. Setelah berhasil mengevakuasi seluruh korban, kendaraan pun kemudian langsung ditarik dengan menggunakan derek. Lantaran kendaraan ini terperosok terlalu dalam ke dalam parit yang ada di tepi jalan raya Ijen tersebut. Mobil. Tadi sempat tutup Bu warung? Iya, sudah pulang saya. Sudah pulang. Warung apa nih Bu? Warung kopi. Warung kopi. Yang rusak yang mana Bu? Apa aja yang rusak? Ya pondok. Pondok. Kira-kira kerugiannya berapa Bu? Tidak paham saya. Tidak paham. Menurut keterangan saksi yang ada di lapangan, kendaraan pickup itu melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan agak tinggi karena mungkin kurang konsentrasinya sopir sehingga oleng ke kiri lalu menabrak warung yang ada di pinggir jalan itu tadi sehingga masuk ke dalam situ. Untuk kondisi penumpang seperti apa? Untuk kondisi penumpang berjumlah 3 orang. Yang dibawa ke rumah sakit 2 orang, yaitu sopir dan kernet. Untuk yang satunya lagi tidak apa-apa. Untuk kernetnya patah tulang. Informasi awal seperti itu. Lantaran medannya yang sulit, proses evakuasi kendaraan naas ini berlangsung memakan waktu yang cukup lama. Setelah 2 jam proses evakuasi dilakukan, akhirnya bodi kendaraan yang ringsek ini berhasil terangkat dari bawah parit ke atas jalan raya kembali. Kasus kecelakaan ini hingga kini masih ditangani tim unit Laka Lantas Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Kecelakaan juga terjadi di Jalan Lejen Suparman, Kelurahan Sumberjo, Banyuwangi pada Selasa pagi 16 Maret 2021. Kecelakaan ini melibatkan dam truk dengan pengendara sepeda motor. Menurut Kanit Laka Lantas Polresta Banyuwangi, kecelakaan terjadi diduga kurangnya berhati-hati saat berkendara. Akibatnya pengendara motor pun tewas terlindas mobil dam truk. Pemirsa, nasib malang dialami oleh Timbul, warga Dusun Teratas RT 1 RW 1, Desa Kedung Ringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Pasalnya dirinya menjadi korban kecelakaan lalu lintas
yang terjadi di Jalan Raya Letjen Suparman, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa pagi 16 Maret 2021. Dalam tragedi peristiwa kecelakaan ini melibatkan antara dam truk Mitsubishi dengan nomor polisi P8565VN yang dikemudikan Kartono, warga lingkungan Kelatakan, Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, dengan Honda Beat dengan nomor polisi DK6144FBD dikendarai oleh Timbul. Adapun kronologi kejadian bermula dari dam truk Mitsubishi yang dikemudikan oleh Kartono melaju dari arah utara menuju selatan dengan melaju di posisi lajur kiri. Hal tersebut dilakukan pasalnya di lajur kanan ada kendaraan truk yang mengangkut alat berat. Pada saat waktu yang bersamaan, dari arah yang sama, di belakang dam truk yang dikemudikan Kartono juga melaju kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi DK6144FBD yang dikendarai oleh Timbul. Sesampainya di TKP, kendaraan sepeda motor Honda Beat itu pun mendahului dam truk dari arah kiri hingga turun ke bahu jalan. Lantaran kondisi bahu jalan berpasir, kendaraan yang dikendarai Timbul pun oleng dan diduga tidak terkendali. Akibatnya sepeda motor pun terjatuh ke kanan dan posisi pengendara berada di bawah ban dam truk sehingga terkelindas. Menurut Kanit Laka Lantas Polresta Banyuwangi, Ibtu Ardibita Kumala mengatakan bahwasanya terjadinya kecelakaan ini diakibatkan lantaran kurang berhati-hati pengendara motor sehingga mengakibatkan kecelakaan. Dan atas terjadinya peristiwa ini, pengendara sepeda motor pun meninggal dunia. Ya, kami sampaikan teman-teman terkait kronologis kejadian kecelakaan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, tepatnya pukul 9.30 kurang lebih. Jadi antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk jenis dump truck. Adapun kronologis ini sama-sama dua kendaraan dari arah utara, yaitu sepeda motor, kemudian disusul di belakangnya kendaraan dump truck. Nah, diduga menurut keterangan saksi ini sepeda motor terlalu ngambil jalur paling kiri, ya, terlalu ngambil ke kiri sehingga informasi saksi pengendara sepeda motor tergelincir di bibir jalan, di badan jalan, ya, yang kondisi struktur di bahu jalannya ini kondisi berpasir dan banyak batu, sehingga diduga pengendara sepeda motor ini tergelincir, terpleset, kemudian jatuh pas di bibir jalan, kemudian di belakang kendaraan dump truck melintas, sehingga korban meninggal di TKP untuk luka di kepala. Untuk TKP di Jalan Pakis, ya, Jalan Pakis Utara Rumah Sakit Fatimah. Untuk sopir sementara kita amankan, kita mintai keterangan, sementara sama-sama di TKP, nanti kita interogasi ke kantor unit laka. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Sebagai garda terdepan tenaga non-medis di tingkat desa, sopir mobil pelayanan desa atau mobil siaga desa mendapat pelatihan pertama dalam penanganan kedaruratan. Ya, mereka diajari tata cara menangani pasien mulai dari sakit berjenis ringan hingga berat. Hal ini dilakukan agar sopir bisa mengevakuasi warga yang sakit sekalipun dalam kondisi darurat. Pemirsa, sebagai garda terdepan tenaga non-medis di tingkat desa, sopir mobil pelayanan desa atau mobil siaga desa mendapat pelatihan pertama dalam penanganan kedaruratan. Mereka diajari tata cara menangani pasien pingsan, serangan jantung, korban kecelakaan, hingga mengangkat korban kecelakaan ke ambulan. Ya pemirsa, bertempat di PKBM At-Taubah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat At-Taubah di Desa Gladak, Kecamatan Rokojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, pelaksanaan pelatihan penanggulangan pertama gawat darurat bagi sopir mobil siaga desa dilaksanakan. Sopir mobil pelayanan desa atau mobil siaga desa merupakan garda terdepan non-medis tingkat desa dalam keseharian mengantarkan warga yang sakit sangat memerlukan pelatihan tersebut.
Para sopir mobil siaga ini sama sekali belum paham dan mengerti terkait bagaimana penanganan korban sakit, terutama dalam kondisi darurat. Para sopir ini rata-rata hanya mengandalkan sebagai sopir mobil pelayanan desa saja. Namun dengan adanya pelatihan di At-Taubah ini, mereka dalam kesehariannya diharapkan bisa menangani baik cara bagaimana membawa warga yang terluka sakit dari ringan hingga parah. Untuk itu pelatihan ini diperlukan bagi mereka untuk menambah ilmu dalam keadaan darurat. Menurut Haryanto, salah satu sopir mobil siaga dari salah satu desa di Banyuwangi, atau salah satu peserta pelatihan ini menyampaikan dirinya mengaku senang ikut pelatihan ini, lantaran mendapat ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana penanganan kondisi korban darurat. Sementara itu, Sunarno, pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Bersama At-Taubah Desa Gladak, Kecamatan Rogo Jampi, menjelaskan pelatihan ini sangat diperlukan bagi para supir mobil siaga. Lantaran ini sangat penting dan para sopir pelayanan desa memerlukan ilmu penanganan korban darurat. Pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh para sopir mobil siaga desa yang ada di Banyuwangi saja, namun juga ada peserta dari luar daerah, seperti dari Pasuruan dan Surabaya. Pesertanya memang membludak, namun sementara ini pihak panitia pelatihan sengaja membatasi peserta lantaran masih masa pandemi. Kita gulung, kita ikan. Banyak sekali manfaatnya, kita menambah ilmu, menambah praktek, akhirnya nggak bisa menjadi bisa, prakteknya luar biasa, terus menangani pasien yang parah, caranya begini, ya alhamdulillah kita tercapai semua. Ya pertama memang darurat, pasien-pasien yang tua, yang sakit, lah pokoknya yang darurat semuanya kita tangani. Pertama kita menyelamatkan jiwa, kemanusiaan, terus maunya sakit mengantar, lalu kita jemput lagi. Dan itu belum dapat pelatihan medis? Belum sama sekali, baru kali ini alhamdulillah bisa tercapai semua. Ini proses pembelajaran untuk teman-teman relawan, khususnya ambulan Rescue Banyuwangi dengan driver pelayanan Banyuwangi 1 dan TKP At-Taubah, membekali para relawan khususnya yang pelayanan mobil siaga dan ambulan agar punya basic pelayanan kesehatan dari kejadian kecelakaan menuju rumah sakit atau klinik terdekat. Karena untuk driver pelayanan desa rata-rata belum punya basic keilmuan, akan tetapi pelayanannya setiap hari sampai 24 jam. Untuk Banyuwangi ada 8 kecamatan, kemudian dari Jember ada, dan Pasuruan juga Surabaya. Berarti animo untuk peserta banyak sekali, Mas? Luar biasa sebetulnya, karena pandemi ini kami batasi maksimal 50 peserta. Untuk luar kota kami sediakan kuota terbatas karena tidak mencukupi. Pelatihan ini merupakan kerjasama antara PKBM At-Taubah dengan SRPB Wangi atau Sekber Relawan Penanggulangan Bencana Wangi, Ambulan Rescue Banyuwangi, dan Driver Pelayanan Banyuwangi Bersatu atau DPBB. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.